Bung Ilham, bukan kami tidak mau pilkada, tetapi yang dicemaskan adalah ini kita tahu realitasnya masyarakat kita nggak disiplin, kita tahu bahwa secara realitas kita tidak bisa menghindari kerumunan. Kemarin memang sudah direvisi dengan PKPU yang baru, tidak ada konser musik. Tapi tetap ada pertemuan 50 orang. Kenapa sih KPU tuh nggak berani aja, tidak ada pertemuan dan kemudian sanksi bagi calon yang melakukan pertemuan dengan kerumunan? Ya, pertama kita juga harus merefer kepada Undang-Undang 10 2016 sebagai pedoman kita menjalankan pilkada. Nah, dalam Undang-Undang 10 2016 terkait dengan diskualifikasi hanya berlaku untuk beberapa hal. Misalnya saja bagi petahana, dia bisa didiskualifikasi karena melakukan mutasi 6 bulan sebelum pendaftaran. Kemudian diatur juga pelanggaran terhadap dana kampanye. Jika tidak melapor, kemudian menerima Ya, lebih tapi itu kan nggak ada kaitannya sama pandemi, Bung. Dengar dulu, Mbak. Kan kita bilang jangan diskualifikasi. Iya. Tadi kan dibilang, kenapa nggak dibilang diskualifikasi? Ya. Tapi kemudian di undang-undang memang tidak diatur soal diskualifikasi tentang Yang terkait pandemi. Iya, bukan pandemi. Undang-undang kita ini masih Undang-Undang 10 2016 yang tidak mengatur bencana non alam. Nah, Dan KPU adalah pandemi. merasa kalau itu diatur dalam peraturan KPU itu akan melampaui kewenangannya dan takut akan digugat. Bukan hanya digugat, Rosin, tapi juga kemudian ketika nanti dibawa ke sengketa ke Bawaslu itu akan mentah lagi karena Bawaslu tentu saja akan bertanya dari mana ini aturannya kemudian. Ini sama tiba-tiba muncul. Kenapa saya tanya ini nih Bung Ilham? Karena kan banyak sekali opsi yang mengatakan bahwa ya udah kalau ini mau dilaksanakan padahal kita lagi di tengah pandemi, mereka calon yang memang membuat kerumunan itu udah diskualifikasi aja. Saya minta ke Bung Doli, memang KPU tidak memiliki kewenangan untuk membuat sanksi kandidat yang membuat kerumunan melanggar protokol kesehatan bisa didiskualifikasi. Jadi di dalam rapat kerja yang terakhir, kita waktu itu sudah memetakan, Rosi, bahwa mana memang tahapan-tahapan berikutnya yang kita anggap punya potensi kerawanan pelanggaran COVID-19. Nah, dari pemetaan itu kita sudah sampaikan untuk dilakukan perubahan PKPU. Nah, kami menganggap memang ada dua opsi waktu itu, PKPU atau ada Perpu gitu ya. Nah, tapi untuk tahapan yang paling dekat waktu itu ya, untuk tanggal 23 September, 24 dan sampai kampanye, sejauh ini kita masih menganggap bahwa peraturan KPU masih cukup. Karena apa? Karena juga kita sudah mengintegrasikan. Jadi selain dalam Undang-Undang 10 2016 itu tentang pilkada, ada juga kita bisa pergunakan undang-undang tentang wabah penyakit menular ya, nomor 4 tahun 1944. Ada undang-undang tentang karantina kesehatan. Kemudian juga kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Bahkan Kapolri itu tapi nggak dianggap cukup sih Bung Doli. Itu tidak dianggap cukup. Mengapa kita menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi ini? Harusnya cukup. Karena begini, dalam peraturan yang baru itu kan sudah diatur juga ada, bukan hanya teguran. Jadi lahirnya PKPU nomor 13 ini karena memang sebelumnya cuma hanya tegur-teguran saja. Betul. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Jadi kalau misalnya melanggar, ya itu ada sanksi masa kampanye dikurangi. Ya. Juga ada kalau berkaitan dengan pelanggaran keamanan dan ketertiban umum, itu bisa berkaitan dengan sanksi pidana. Ya, Bung Doli. Tapi kalau misalnya ada opsi, misalnya gini Bung Doli, oke kita menyelenggarakan pilkada 9 Desember, fine, kita akan ikuti itu. Tapi kita tahu bahwa penyelenggara dan pengawas akan benar-benar memberikan sanksi pada mereka yang melanggar protokol kesehatan. Kalau misalnya dibuat peraturan kandidat yang tidak disiplin pada protokol kesehatan didiskualifikasi? Kami di Komisi 2 sebetulnya setuju saja. Nah, tinggal persoalannya ini menyangkut soal aturan undang-undang. Nah, waktu itu jadi itu bukan artinya, Bung, itu bukan artinya setuju dong. Berarti kan nggak ada aturannya, sama seperti KPU bilang, Bung Ilham bilang. Jadi kita lihat satu-satu, Rosi. Jadi kalau untuk yang sekarang ini, kami menganggap bisa melalui perubahan PKPU. Nah, kita mengawasi terus. Kalau misalnya 1-2 hari ini, ya, nanti tergantung pemerintah sebetulnya ya. Apakah memang pemerintah akan menerbitkan Perpu. Okay. Nah, karena kalau Perpu itu nanti bicara soal diskualifikasi satu, ya.
Tapi Yang kedua nanti saya mau tanya Bung Doli, kira-kira ya, partai politik legowo nggak kalau calonnya itu didiskualifikasi karena nggak disiplin protokol? Karena saya juga bisa memahami presiden akan juga dia pasti memiliki apa ya, nggak, karena bagaimanapun juga ini tentang partai politik. Apakah partai politik cukup besar hati untuk mendukung presiden mengeluarkan perpu yang akan mendiskualifikasikan kader-kadernya akan maju di pilkada kalau melanggar disiplin protokol kesehatan? saya kira bagi kita partai politik nggak ada soal ya, karena ini kan tema utama kita kan keselamatan, bagaimana semua agenda kehidupan berjalan, semuanya selamat dan sehat. Nah kalau misalnya ada yang bandel bener gitu ya, sampai mengancam soal keselamatan, saya kira memang harus dikasih sanksi tertinggi. Oke. Nah jadi kalaupun memang itu nanti pada akhirnya ada perpu seperti itu, saya kira bagi partai politik nggak ada masalah. Misalnya saya nih di partai saya, sejauh ini juga kita ketat itu kemarin di dalam menegakkan disiplin kepada calon-calon kita gitu.